Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Insya Allah hari ini Ustadz akan menemani antum masalah materi tentang Islam dan akhlakul karimah. Dan yang akan menyampaikan materi pada hari ini itu adalah Ustadz sendiri. Masih ingatkan nama Ustadz? Ustadz adalah Ustadz Maradona. Dan nanti insya Allah antum akan ditemani juga dengan sama kawan Ustadz, yaitu Ustadz Yusgar. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, semoga antum semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan baiklah, hari ini sebelum kita mulai, Ustadz mengingatkan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dan kesempatan untuk menyimak materi kita pada hari ini, serta salawat berikan salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam miladiyah sebagaimana kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, yang pertama Ustadz akan menyampaikan itu apa itu sholat. Sholat itu adalah merupakan amal ibadah pokok atau amal ibadah yang penting yang kita laksanakan, dan juga merupakan tiang agama dalam kehidupan beragama Islam. Dan kemudian sholat ini memiliki beberapa keutamaan ya. Sholat itu adalah bisa membuat hati kita menjadi tenang. Dan yang pertama, sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab di dalam kubur, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula lah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula lah seluruh amal perbuatannya. Dan yang kedua, sholat merupakan sebaik-baik amal setelah dua kalimat syahadat. Artinya setelah yang pertama, dua kalimat syahadat sebagai salah satu kunci daripada rukun Islam, dan kedua itu adalah mendirikan sholat ya, yang itu maksud Ustadz bukan yang kedua dalam rukun Islam, tetapi maksud Ustadz itu yang terbaik adalah sholat merupakan posisi yang kedua ya. Dan di sini yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Artinya sholat itu merupakan salah satu tiang agama dan merupakan pokok dari semua amal ibadah. Jika amal ibadah sholat kita baik, maka baik pula lah amal ibadah yang lainnya. Tetapi jika amal ibadah sholat kita tidak baik, maka walaupun amal ibadah yang lain itu baik, tetap tidak akan menjadi baik, karena pokok utama itu adalah sholat itu tiang agama. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Dan yang keempat, sholat merupakan obat hati ya. Sholat itu merupakan obat hati. Dengan mendirikan sholat, insya Allah hati kita akan tenang. Tetapi ketika kita sudah mendirikan sholat, ternyata hati kita masih gelisah, itu bertanda sholat kita masih perlu perbaikan. Dan yang kelima, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini yang maksud keji dan mungkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang sudah ditetapkan. Itulah perbuatan-perbuatan keji. Seandainya sholat kita sudah sempurna, maka perbuatan-perbuatan tercela itu akan terhindar dengan sendirinya, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, yang artinya, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang keenam, kebaikan yang banyak. Dengan sholat kita akan memperoleh berbagai macam kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dari kawan, kebaikan dari teman, kita akan mendapatkannya. Dan yang ketujuh, sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa. Dengan mendirikan sholat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar.
Hadis riwayat Muslim ya, nomor 233. Dan yang terakhir, perintahkanlah anak-anak untuk mendirikan sholat. Bagi antum suatu saat nanti akan menjadi orang tua, dan ketika antum menjadi orang tua, didiklah anak antum untuk melaksanakan sholat ya, didiklah dia untuk beribadah yang sunnah lainnya, dan amalan-amalan lainnya. Insya Allah itu pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, dan kita juga akan memperoleh doa anak yang soleh. Dan berikutnya akan disampaikan masalah materi berikutnya tentang akhlakul karimah oleh Ustadz Yusgar. Oke anak-anak Ustadz, setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Maradona tadi mengenai sholat dan keutamaan sholat tadi, sekarang kita masuk pembahasan mengenai akhlakul karimah ya. Jadi apabila seseorang itu akan baik sholatnya atau bagus sholatnya, akhlaknya akan baik ya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akhlakul karimah, kita akan membahas dulu pengertian dari akhlakul karimah. Jadi akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian dari karimah adalah mulia atau orang yang baik ya. Jadi akhlakul karimah itu adalah perilaku atau tingkah laku yang baik. Kemudian ada beberapa jenis akhlak ya. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua akhlakul madmumah atau akhlak tercela. Oke, kita akan membahas contoh-contohnya. Yang pertama akhlakul karimah. Contohnya yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita akhlakul karimah. Kemudian yang kedua sopan terhadap guru ya. Itu juga merupakan contoh dari akhlakul karimah. Kemudian bersikap baik kepada saudara. Yang keempat itu berbuat baik kepada tetangga. Misalnya ada tetangga antum yang sedang mengalami sakit, antum menjenguknya kemudian membawa buah tangan kepada tetangga antum tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah contoh dari akhlak yang tercela atau akhlakul madmumah. Yang pertama itu adalah dengki. Sifat dengki itu termasuk kepada contoh akhlak yang tercela. Bagaimana kita memperlihatkan rasa dengki kita terhadap tetangga kita yang mungkin memiliki HP baru atau memiliki rumah yang mewah, kita merasa dengki. Kemudian contoh yang kedua akhlak tercela yaitu adalah mengadu domba. Bagaimana kita menghasut tetangga kita dengan tetangga yang lain, itu termasuk juga akhlak yang tercela atau perilaku yang tidak baik. Kemudian ria. Sifat ria juga termasuk akhlak yang tidak baik atau akhlak yang tercela. Bagaimana kita mengumbar atau memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita atau ibadah-ibadah kita kepada orang lain, bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Ustadz mengenai akhlakul karimah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.